Bel tidak asing lagi bagi komunitas dan tradisi okultis, di mana ia tampaknya tidak hanya disebut sebagai Raja Iblis, tapi juga sebagai penguasa 66 Legiun Iblis Jahat. Kita melihat Bel disebutkan dengan sangat jelas oleh banyak tokoh okultis, termasuk Johann Weyer dalam Pseudomonarchia Daemonium, yang juga dikenal sebagai monarki palsu iblis, atau oleh okultis Prancis Colin de Blancy dalam Dictionnaire de Infernal atau Kamus Iblis. Namun, mungkin penyebutan yang paling menonjol berasal dari kompilasi teks dari abad-abad sebelumnya pada pertengahan abad ke-17, sebuah buku yang telah dipelajari oleh banyak okultis dan mereka yang berusaha memanggil binatang buas dari dunia bawah, The Lesser Key of Solomon. Sebuah entry anonim ke dalam dunia sastra demologi dibagi menjadi 5 bagian. Meskipun bagian pertama Ars Gothia, yang paling menarik bagi kita ketika membahas Bel, meskipun dipengaruhi oleh klasifikasi lain, seperti Dictionary Infernal karya Colin de Blancy, yang menggambarkan 65 setan. Ars Gothia melangkah lebih jauh dengan menghadirkan 72 setan, serta memberikan deskripsi terperinci tentang makhluk-makhluk ini, serta kekuatan mereka dan juga penjelasan tentang cara memanggil mereka. Nah ini, kita menyelami Ars Gothia dimulai dengan setan pertama yang menghiasi halaman-halaman ini, Iblis Bel, yang dianggap sebagai tubuh mengerikan yang terdiri dari manusia, kucing, dan kodok. Hello there curious people, selamat datang di kanal Enigma Hitam. Kali ini kita kembali membahas salah satu iblis dalam Ars Gothia, yaitu Bel. Ia juga dalam urutan pertama dari Ars Gothia. Bahkan namanya sering disebutkan dalam berbagai adegan di film. Kalian juga pasti sering mendengarnya. Aneh wahmi. Ars Gothia yang ditemukan dalam Lesser Key of Solomon memberitahu kita secara khusus tentang Bel, bahwa iblis pertama adalah raja yang berkuasa di timur, yang disebut Bel. Dia membuatmu menjadi tak terlihat. Dia memerintah atas 66 legiun iblis neraka. Ia muncul dalam berbagai bentuk, terkadang seperti kucing, terkadang seperti kodok, dan terkadang seperti manusia. Dan terkadang semua bentuk ini sekaligus. Dia berbicara dengan suara serak. Ini adalah karakternya yang biasa dikenalkan sebagai Lehman di hadapan orang yang memanggilnya, atau dia tidak akan memberimu penghormatan. Ada banyak hal yang dapat disimpulkan dari penjelasan tentang Bel ini. Pertama, kita memahaminya sebagai iblis utama pertama, yaitu iblis pertama yang disebutkan dalam Ars Gothia, dan bahwa dia adalah satu dari banyak pemimpin di neraka yang memerintah atas tanah tandus atau Wasteland. Secara khusus, ia memimpin 66 legiun iblis neraka. Artinya, ia memimpin sejumlah besar iblis yang masing-masing menuruti perintahnya. Satu legiun dalam pasukan Romawi misalnya terdiri dari 5.000 pasukan. Jadi memiliki 66 legiun, berarti ia memiliki sekitar 363.000 iblis. Tentu saja, kita tidak dapat memastikan kapasitas masing-masing legiun di neraka. Juga tidak dapat ditentukan peran masing-masing legiun. Namun agaknya legiun yang dipimpin oleh iblis seperti Bel diperintahkan untuk menyiksa manusia yang telah dikutuk ke neraka. Ars Gothia melanjutkan tentang Bel bahwa ia dapat membuatmu jadi tak terkalahkan atau tidak terlihat, yang mungkin memberikan sedikit petunjuk mengapa seseorang ingin memanggilnya. Orang dapat berasumsi bahwa mengingat sifat iblis, penggunaan kekuatannya tidak datang secara cuma-cuma, tapi masih belum diketahui sepakatan atau tawar-menawar apa yang harus dilakukan seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari kekuatan Bel yang tidak terlihat. Konsep godaan tentu saja muncul dalam pikiran di sini, karena prospek kekuatan super seperti tidak terkalahkan atau tidak terlihat akan sulit ditolak. Karena itu, Bel termasuk dalam kategori setan yang biasa mencoba memikat manusia agar menyembah mereka atau menuruti perintah mereka dan akhirnya menolak apa yang agama sarankan sebagai kemuliaan tertinggi dan kedamaian tertinggi bersama Tuhan. Dengan penguasaan Bel atas kekuatannya, masuk akal jika ia sendiri dapat menjadi tidak terlihat, dan dengan demikian, seperti banyak setan, dapat dikatakan bahwa mereka beroperasi bersama manusia, tapi tidak terlihat oleh mata manusia sendiri. Kita tentu juga mengetahui wujudnya saat ia kadang muncul sebagai kucing, kadang sebagai kodok, dan kadang juga sebagai manusia, atau kadang sebagai gabungan dari ketiganya, yang memberi kita gambaran bahwa Bel
menguasai tidak hanya kemampuan untuk tidak terlihat, tapi juga kemampuan untuk merubah bentuk. Secara naratif, transformasi menjadi kucing, kodok, atau manusia tunggal akan masuk akal dalam upayanya untuk menyamarkan dirinya di antara manusia. Tetapi wujudnya yang memadukan ketiga elemen, yang paling sering digambarkannya, bisa jadi merupakan wujud aslinya atau wujud yang ia gunakan untuk mengejutkan korbannya dan membuat takut orang-orang yang melihatnya. Tentu saja sebagai makhluk yang mampu berubah menjadi tidak terlihat atau bermetamorfosis menjadi berbagai bentuk. Hal itu menimbulkan pertanyaan apakah salah satu variasi ini merupakan wujud aslinya atau ia beralih ke bentuk lain. Penggambaran Bell oleh Louis Le Breton telah menjadi acuan utama di kalangan komunitas okultis, dan banyak penafsiran modern yang mengadopsi penampilan Bell dengan anggota tubuh tambahan. Meskipun hal ini tidak disebutkan dalam teks asli, citra ini memperkuat kesan mengerikan yang melekat pada Bell. Bell juga dikenal karena suaranya yang serak, sebuah ciri-ciri yang menambah kengerian ketika mendengar suaranya. Kemungkinan besar ia berbicara melalui kepala manusianya, meskipun tidak diketahui apakah kepala kucing atau kepala kataknya yang juga dapat bersuara. Terlepas dari itu, penampilannya yang menakutkan cocok dengan suara kasar yang ia miliki. Aras Gortia menyebutkan bahwa untuk memanggil Bell dan mendapatkan kekuatan tembus pandangnya, pemanggil harus menggunakan lamen. Lamen adalah sejenis liontin ajaib atau pelindung dada yang dikenakan di leher atau tubuh bagian atas, berfungsi untuk tutupi jantung. Fungsinya adalah untuk memfokuskan energi magis yang dalam hal ini diperlukan untuk memanggil Bell. Okulis terkenal dari abad ke-20, Aleister Crowley, menggambarkan lamen sebagai simbol yang memungkinkan adanya kekuatan bagi mereka yang memakainya. Berdasarkan keterangan dari Gotia, lamen adalah persyaratan penting ketika harus memanggil roh, terutama ketika berinteraksi dengan entitas seperti Bell. Bell dengan penampilannya yang mengerikan, dengan suaranya yang menyeramkan, menawarkan daya tarik yang memikat sekaligus menakutkan bagi para pencari pengetahuan gelap. Kemampuan tembus pandang dan perubahan bentuknya menambah dimensi yang menakjubkan pada sosoknya. Kisah Bell mengajak pengunjung untuk menyelami dunia okultisme dengan penuh rasa ingin tahu dan waspada, mengingatkan kita akan batas tipis antara kekuatan dan kehancuran. Bagian akhir dari deskripsi Aristotia tentang Bell memberitahu kita bahwa siapapun yang ingin memanggilnya untuk mendapatkan mantra tembus pandangnya harus mengenakan lamen, karena jika tidak, iblis akan mengabaikan pemanggilnya. Lamen diyakini sebagai semacam liontin magis atau pelindung dada yang dikenakan di leher dan atas tubuh bagian atas. Lamen diyakini sebagai liontin magis atau pelindung dada yang dikenakan di leher dengan tujuan menutupi jantung seseorang, meskipun fungsinya bervariasi. Para okultis diyakini telah menggunakan benda semacam itu untuk memfokuskan energi magis. Dalam hal ini tentu saja untuk memfokuskan pada pemanggilan Bell. Ahli ilmu gaib yang terkenal di awal abad ke-20, Aleister Crowley mengatakan bahwa lamen adalah lambang yang memberikan kekuatan kepada orang yang memakainya. Dengan demikian dapat dikatakan berdasarkan kata-kata dari Gotia bahwa lamen merupakan persyaratan untuk memanggil iblis, apalagi untuk berbicara dengan mereka, karena tidak mungkin melakukan hal itu tanpa benda yang mengandung sihir. Ada beberapa perbedaan dalam atribut terkait berbagai klasifikasi iblis, meskipun dalam kasus Bell, bagian besar tampaknya hampir sepakat. Dan karena keduanya berasal dari sumber materi yang sama, atau bahwa yang satu mengilhami yang lain. Satu-satunya perbedaan kecil dalam kisah Weyer di sini adalah bahwa Bell ditetapkan sebagai kekuatan timur, yang mungkin merupakan pengakuan atas bahaya terhadap pengaruh Bell, karena dulunya diyakini bahwa rumah asli umat manusia berasal dari timur. Hal ini menyebabkan banyak penganut agama berdoa ke arah timur, dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika Bell menempati timur, maka banyak doa yang dipanjatkan kepadanya. Ia juga digambarkan mampu mengubah seseorang tidak hanya menjadi tidak terlihat, tapi juga bijaksana, mengisyaratkan bahwa orang yang memanggil setan juga akan memperoleh kebijaksanaan. Sementara itu dalam Dictionary Infernal, milik Conley dan Plancy, catat kisah Weyer dan pengutipnya dalam deskripsinya sendiri dengan mengatakan kepada kita, ia menyebut Bell sebagai Raja Neraka pertama. Wilayah kekuasaannya berada di timur. Ia digambarkan memiliki 3 kepala, yang satu berwajah kodok, yang lain berwajah manusia, dan yang ketiga berwajah kucing. Suaranya parau, tapi ia bertubuh tegap.
Ia membalas mereka yang memanggilnya dengan kelicikan dan kelicikan, serta mengajari mereka cara menjadi tidak terlihat sesuai kebutuhan. 66 legiun mematuhinya. Apakah ia sama dengan Baal? Seperti dapat dilihat, banyak hal yang diceritakan Colin de Plancy, kisah sebelumnya dalam Dictionary Infernal dan Lesser Key of Solomon. Namun, ia menyertakan beberapa informasi tambahan yang menguraikan motif Baal, dengan mencatat bahwa ia membalas orang-orang yang memanggilnya dengan kelicikan dan kelicikan. Mungkin dengan mengajari mereka cara-cara berbuat jahat dan tipu daya. Namun yang mungkin lebih menarik, ia mengakhiri bagian ini dengan merenungkan pertanyaan apakah Baal dan Dewa Kanan Baal adalah satu dan sama. Ini adalah pemikiran yang masuk akal mengingat kemiripan nama mereka. Dipercayai bahwa Baal dan Baal berasal dari istilah yang sama, Baal, atau dengan apostrof, istilah yang menunjukkan gelar yang diberikan kepada berbagai dewa pagan di timur dekat. Jika diterjemahkan secara kasar, Baal yang diyakini berarti Tuan. Istilah yang cocok untuk Baal yang akan dianggap sebagai saingan Yahweh dalam perjanjian lama dan Tuan bagi orang Israel. Menariknya dalam Liber Officium Spiritum atau kitab iblis resmi, Grimoire yang hilang dianggap telah mengilhami sebagian besar klasifikasi Weyer. Baal digambarkan sebagai raja yang bersuara serak, sesuatu yang disujui oleh semua klasifikasi adalah ciri utama Baal. Cukup sekian untuk video kali ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai iblis Baal ini? Iblis dengan 3 kepala yang berbeda dan memiliki kemampuan untuk merayu pemanggilnya dan memberikan mereka kekuatan untuk menjadi tidak terlihat. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Sampai jumpa and stay curious.